Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. All these projects will contribute to achieving our committed target of 8% economic growth. At the same time, we remain resolute in our commitment to eradicate corruption and mismanagement. Our actions have proven that no one is above the law. Those once considered untouchable are now held accountable. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Jadi konon katanya Badan Pengelola Investasi ini akan mengelola aset-aset penting negara termasuk milik BUMN. 7 BUMN yang asetnya terbesar akan dikelola, manajemennya, dananya, efisiensinya. Kata efisiensi menjadi kata penting dalam pemerintahan Prabowo hari ini. Dan bahkan katanya ini akan terjadi percepatan pembangunan. Tapi kalau gagal, ini bisa hancur sehancur-hancurnya. Bayangkan sahabat, dalam ekonomi yang jauh lebih mikro, misalkan ekonomi keluarga, kita sedang morat-marit, keuangan sedang sangat terancam. Kemudian kita mengetatkan ikat pinggang, kita makan dari 3 kali menjadi 2 kali sehari, kita tahan pengeluaran yang lain-lain, kemudian dana sisanya ini kita investasikan. Yang jelas hari ini kita sedang dalam kesulitan. Untung dari investasi mungkin dapat, kan mungkin juga tidak. Resiko bisnis kan begitu. Resiko investasi kan begitu. Bahkan sudah ada rancangan undang-undang atau malah sudah jadi undang-undangnya, nanti kita lihat ya, bahwa para pengelola Danantara ini bisa bebas hukum kalaupun rugi. Ada syarat-syaratnya ya, asal tidak ada abuse, tidak ada mencari keuntungan pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Mengerikan namanya. Allahu Akbar. Jangan malah jadi dana bancakan lagi nih. Kata Rupert Fish. Ya, ini yang dikhawatirkan, ini khawatir menjadi sumber korupsi baru. Kenapa? Kan kita mau efisien. Kemudian dibuat sebuah badan baru. Badan baru mengelola tadi ya 7 aset BUMN terbesar. Apa artinya ini? Erick Thohir gagal mengelola BUMN. Sehingga harus ada badan pengelola investasi. Nah, tapi kan BUMN tidak sejauh itu. Iya boleh saja. Ya. Tapi kita lihat juga bagaimana cawe-cawenya Erick Thohir dalam konteks persiapan yang akan diresmikan 24 Februari nanti oleh Pak Prabowo. Dan konon katanya Menteri BUMN ini pun akan menjadi dewan pengawas dari Danantara. Waduh. Emang repot ya kalau nggak punya partai politik. Ya Erick Thohir nggak punya partai politik ya. Tapi kita dengar rumor-rumor dari kawan-kawan di grup-grup WhatsApp terbatas lah, ya, sedang menyiapkan juga itu partai politik Erick Thohir. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita akan bahas bagaimana cawe-cawenya, dugaan cawe-cawenya Erick Thohir
dalam pembentukan Danantara Indonesia ini. Dan kita lihat 325T hasil efisiensi akan dilemparkan ke Danantara. Jadi banyak yang bilang kegocek juga ini. Ya, diefisiensikan, hasilnya diinvestasikan. Kurang lebih kan seperti yang tadi kita sampaikan. Ekonomi keluarga lagi morat-marit, bahkan 3 hari jadi 2 kali, tapi sisa dananya kita investasikan. Main kripto misalkan. Ini. Kan bisa untung ya bisa juga rugi. Oke, langsung saja ya. Kita lihat ini. Nih. Danantara dilahirkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan mengkonsolidasi dan optimalisasi aset-aset penting termasuk perusahaan negara. Sembari memperluas perannya untuk mendukung target dan program pemerintah. Dan Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority dan 7 BUMN raksasa Indonesia. Perusahaan negara lain akan bertahap masuk kelola Danantara. Wow. Ada Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, apalagi itu, nggak kebaca. Visi utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas dalam 5 tahun ke depan. Bahkan lembaga ini akan menjadi lembaga sejenis keempat terbesar di dunia. Ya, target Prabowo kan 8% ya. Tapi kan kita harus lihat bagaimana realitasnya. Kalau yang mengelolanya adalah orang-orang yang sudah terbukti gagal di era sebelumnya, mana bisa kita harapkan? Kan dia bisa memperbaiki diri. Ya kenapa nggak pilih yang fresh? Kan begitu ya. Baik, kita lihat kabarnya. Danantara tak lagi sekedar pengelola aset dari rmol.id. Laporan Reni Erina. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Anagata ini apa bahasa Sanskerta kali ya? Telah disetujui dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 2003 ya, tentang BUMN. Danantara adalah lembaga baru yang didirikan pemerintah untuk mengelola portofolio investasi BUMN strategis dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara, terutama yang memiliki nilai ekonomi. Tadi kita sudah sebutkan ya nama-nama perusahaannya. Sebetulnya ini dirancang untuk menggantikan fungsi Kementerian BUMN awalnya. Artinya seluruh tanggung jawab pengelolaan BUMN dari penetapan kebijakan hingga pengangkatan direksi akan dipindahkan ke Danantara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konsep awal Danantara itu mengalami banyak penyesuaian yang melibatkan tarik ulur politik antara berbagai pihak. Nah ini, termasuk DPR, kementerian terkait, hingga elit politik tingkat tinggi. Konsep itu meluas dari hanya sekedar menjadi pengelola aset. Jadi ketika sudah ada tarik-tarikan politik, kan dugaan rakyat, apalagi pakar, berkembang. Jangan-jangan ini untuk membiayai partai politik juga ujungnya. Nah, mudah-mudahan salah. Ya. Anggapan seperti itu. Ide pembentukan Danantara itu sendiri lahir dari visi Prabowo yang ingin menciptakan entitas super holding mirip dengan Temasek Holding di Singapura atau Hasanah Nasional di Malaysia. Hanya ini kita, entah saya atau sahabat juga sama, kita nggak dengar rencana ini ketika di kampanyenya Pak Prabowo ya. Ya mudah-mudahan saya yang salah gitu nggak dengar. Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu sebelumnya menegaskan bahwa BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu tugas pemerintah. Jadi sebagian pekerjaan BUMN ya diambil alih oleh Danantara. Apakah ini juga adalah bentuk dari kegagalan Erick Thohir mengelola BUMN? Mungkin saja. Namun pembentukan Danantara menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi legalitas maupun resistensi internal. Salah satu alasan utamanya adalah adanya kekhawatiran bahwa Danantara akan menjadi super power tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Untuk mengatasi hal itu, Undang-Undang BUMN pun direvisi hingga Kementerian BUMN tetap ada, namun fungsinya lebih pada pengawasan dan regulasi.
Revisi Undang-Undang BUMN dilakukan hanya dalam 3 hari saja. Nah ini nih menarik nih. Hanya dalam 3 hari. Waduh, saya minum dulu deh. Nah, ini kan kenapa banyak yang dikebut begini? Langkah ini merupakan hasil dorongan langsung dari Prabowo yang memandang reformasi BUMN sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dalam podcast Tempo berjudul Lobby-Lobby Erick Thohir di balik pembentukan Danantara disebutkan bahwa waktu yang hanya 3 hari itu menunjukkan urgensi serta intensitas pertarungan kepentingan di balik layar. Ini politik yang sesungguhnya ini yang terjadi di balik layar. Dan lobby-lobby Erick Thohir tentu menjadi pertanyaan kan. Ya tadi kenapa? Karena basis partai ke Erick Thohir kan tidak ada. Jadi dia harus bermain dengan cantik. Dalam podcast itu juga disinggung bagaimana Erick berupaya mempertahankan posisinya sebagai Menteri BUMN dengan bantuan jalan tengah yang disepakati bersama. Proses revisi dimulai akhir Januari 2025 ketika Komisi 6 menggelar rapat bersama para pakar dan pemangku kepentingan. Di rapat tersebut dibahas soal distribusi kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN. Jadi luar biasa tarik-menariknya ya. Hasil akhirnya Undang-Undang BUMN mencerminkan kompromi politik di satu sisi. Danantara menjadi pengelola utama aset BUMN, terutama yang berskala besar dan strategis. Di sisi lain, Kementerian BUMN mendapatkan kembali sebagian kewenangannya termasuk hak untuk menunjuk direksi dan komisaris atas persetujuan Presiden. Luar biasa. Jadi Danantara akan bertindak sebagai pengelola utama aset BUMN yang strategis tentu, 7 tadi. Kemudian Kementerian BUMN tetap ada, tapi fokus pada pengawasan dan regulasi. Dewan Pengawas ini adalah lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Dewan ini akan diketuai oleh figur-figur senior, termasuk mantan presiden. Barangkali di sana nanti ada perwakilan NU, ya kita dengar kemarin Muhammadiyah, ormas-ormas besar. Wah. Kemudian Kementerian Keuangan, meski kehilangan sebagian besar kewenangannya, dia masih memiliki peran dalam kasus-kasus tertentu, terutama penyelamatan BUMN yang mengalami kerugian besar. Luar biasa. Akan diluncurkan resmi 24 Februari. Nah ini yang menarik adalah termasuk dana hasil efisiensi APBN kemarin, 100T masuk ke makan bergizi gratis. Nah sisanya yang lebih besar masuk ke Danantara. Presiden Prabowo bertekad terus melakukan efisiensi. Ini akan dilakukan dengan secara 3 gelombang. Total efisiensi mencapai 750 triliun. Wow. Dan itu akan digunakan salah satunya untuk investasi Danantara ini. Sisanya kita akan punya sekitar 325 triliun. Dan itu tidak akan kita pakai. Itu akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Kata Pak Prabowo di HUT ke-17 Partai Gerindra. Nah, publik butuh tahu secara persis bagaimana bentuk skema Danantara ini. Karena mau nggak mau itu ya uang-uang rakyat juga. Kan 80% APBN dari mana? Dari pajak rakyat. Selain untuk Danantara, dana hasil pemangkasan belanja kementerian juga akan digunakan membiayai makan bergizi gratis. Ini sudah kita tahu ya. Memang jadi masalah adalah bagaimana pengelolaan ini akan bisa dilakukan.